Seperti halnya pakaian, ada atasan, ada bawahan, dan setiap orang punya selera yang berbeda-beda. Bagaimana mereka melakukan perpaduan dalam mereka berbusana antara atasan dan bawahan. Ada orang yang berani untuk berbusana, bereksperimen, entah bereksperimen atau memang karakternya seperti itu ya. Berbusana, orang mengatakan bahasa saya tabrak warna. Kalau saya cenderung tidak berani. Ketika atasan hitam, bawahan mungkin normal, celana jeans hitam atau celana chino warna coklat, masih dalam kategori aman. Ketika atasan hitam, bawah jeans hitam atau jeans biru dongker atau celana chino berwarna coklat ya. Atau ketika saya pakai atasan putih, bawahan bisa dipadukan dengan jeans warna biru dongker, atau bawahan bisa jeans hitam, atau tetap kayaknya masih tetap masuk ya kalau pakai chino coklat. Artinya atasan dan bawahan itu saling mendukung satu sama lain. Lantas apakah ketika seseorang memutuskan atasan hitam, bawahan dia pakai warna kuning, kita ngomong cowok aja ya, atasan hitam, bawahan warna kuning, atau atasan hitam, bawahan warna merah, atau atasan merah, bawahan putih, atas merah, bawahan kuning, atau misalnya atas merah, bawahan merah, atau dandanan seperti Joker. Setahu saya beberapa warna dipakai oleh karakter Joker dalam berpakaian ya, merah, hijau, dan lain-lain. Nah, itu tadi sebagai pembukaan saya, sebagai pengantar hubungan antara atasan dan bawahan. Itu ada yang selaras, ada yang tidak selaras untuk sebagian orang. Bisa saja kita beranggapan, kalau kembali lagi ke pakaian, atasannya kuning, bawahannya merah, kita beranggapan itu tidak selaras. Tapi bagi dia dan orang-orang di sekitarnya dan orang-orang di komunitasnya, itu mengatakan selaras. Ya bisa saja gitu. Siapa tahu di dunia ini ada komunitas pakaian tabrak warna. Bisa jadi. Tapi mungkin kecenderungan orang akan menyelaraskan atasan dan bawahan. Demikian juga di dunia pekerjaan. Mantap. Atasan punya wewenang, bos ya, punya keinginan, punya harapan, punya wewenang, punya hak dan kewajiban sendiri. Demikian juga bawahan. Bawahan punya keinginan, punya hak dan kewajiban sebagai bawahan. Nah, sebenarnya sih kalau menurut saya, atasan jelas mendambakan memiliki bawahan yang kinerjanya baik, yang kinerjanya oke, yang dia bisa menggerakkan roda perusahaan lebih cepat, karyawan yang selalu sehat. Karena saya pernah membaca sebuah penelitian yang mengatakan bahwa jika ada karyawan atau anak buah yang hobinya sakit, sedikit-sedikit sakit, itu
dia sudah pasti dikatakan karyawan yang tidak bisa melakukan banyak hal dalam perusahaan itu. Sakit, 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 sakit. Sebaliknya, jika karyawan itu selalu sehat, jelas diharapkan oleh sang atasan bisa membawa arah perusahaan lebih baik lagi. Lalu atasan juga berharap memiliki bawahan yang loyal. Bawahan bisa dijadikan sebagai aset untuk perusahaan itu berkembang. Ada atasan yang ada atasan yang kasarnya gini, ada atasan yang sangat meminimalisir pemecatan, sangat memperhatikan psikis kejiwaan karyawannya jika harus dia pecat. Jadi si atasan itu sulit melakukan pemecatan terhadap karyawannya. Biasanya ini perusahaan yang karyawannya tidak banyak, perusahaan kecil, karena terjalin emosi. Berbeda dengan perusahaan besar, karyawannya ratusan, ribuan, mungkin akan cenderung lebih mudah untuk memecat karyawannya. Jadi ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan besar dan perusahaan kecil, itu memang atmosfernya berbeda, tekanannya berbeda, ya. Demikian juga dengan bawahan berharap memiliki atasan yang bijaksana, atasan yang baik. Walaupun pengalaman saya, hal ini tidak bisa juga dimaksimalkan oleh bawahan. Tidak memiliki mental kuat, tidak memiliki mental baja. Mungkin bawahan itu berpikir perusahaan yang sedang dia jalani sekarang, tempat dia bekerja, hanya sebagai batu loncatan, sehingga tidak serius, atau hanya sebagai coba-coba. Terlebih lagi jika atasannya mengatakan silakan belajar di tempat ini. Wah, agak repot sih ya sebenarnya ya. Pengennya atasan memiliki bawahan yang cepat bisa berlari. Bawahan pun juga ingin memiliki atasan yang bisa memberikan apresiasi ketika dia mampu menjalankan tugasnya dengan baik, dengan maksimal. Apresiasi berbentuk pujian, berbentuk bonus, dan lain-lain. Keselarasan, seperti Anda dan saya berpakaian, walaupun setiap orang, sekali lagi saya katakan, punya selera yang berbeda-beda, bagaimana dia berpakaian dan bagaimana dia berbusana, tapi bagaimanapun bentuk busananya, asalkan itu memang karakter dia selaras, mungkin akan lebih membuat si pemakainya, si orang itu lebih percaya diri. Atasan oke, bawahan oke, maka dia akan percaya diri, dia akan berkembang, dia akan lebih berani, begitu. Tapi kalau atasan dan bawahan tidak selaras, mungkin jangan-jangan dia berpakaian seperti itu hanya ikut-ikutan aja, hanya mengikuti tren yang memang sesungguhnya tidak masuk ke dalam karakternya. Dan ketika dia melakukan itu, atasan merah, bawahan kuning dengan pernak-pernik yang seperti itu, di rumah mungkin dia sepertinya akan yakin bisa pergi ke tempat umum dengan pakaian seperti itu. Tapi kenyataannya setelah dia berada di tempat umum, dia malah grogi, dia malah kurang percaya diri, dia malah tidak bisa berkembang. Nah, kembali lagi ke dunia pekerjaan. Sekarang Anda tanyakan kepada diri Anda tanyakan kepada hati Anda telisik bagaimana atmosfer hidup Anda di dunia pekerjaan yang sekarang Anda jalani. Apakah memang Anda merasa di perusahaan ini tempat Anda, atau sebenarnya Anda terseret-seret dengan kerja di perusahaan tersebut?
Ada orang yang terseret-seret. Jadi dia sebenarnya nggak suka, tapi dia harus datang. Dia sebenarnya merasa itu bukan dunianya, tapi dia harus menjalani. Dia merasa bingung, gitu kan. Dia datang ke tempat kerja, sebenarnya dia nggak suka. Dia nggak kerja juga, dia nggak dapat duit. Kasihan sekali Anda. Apalagi kalau Anda memang sudah berusia di atas 18 tahun. Cowok lagi, waduh, Anda kasihan sekali. Cewek pun kasihan gitu loh. Dia ingin menemukan, sebenarnya begini, bekerjalah di sebuah perusahaan yang selalu membuat Anda tersenyum, yang selalu memotivasi Anda untuk berkembang. Bekerjalah di sebuah perusahaan yang ketika suasana akhir pekan Anda tidak sabar untuk berjumpa hari Senin, ya kan? Anda antusias dengan tantangan yang Anda hadapi. Anda tidak sebentar-sebentar lihat jam. Anda bekerja di atmosfer yang menyenangkan gitu, apapun bidang yang Anda pilih. Tapi ironisnya masih ada orang yang terseret-seret, kalau kalimat saya ya, terseret-seret bekerja di perusahaan yang bukan keinginannya. Jadi ya hanya bisa ngedumel, hanya bisa ngomel, hanya bisa bermanja-manja ria, tapi tetap bekerja di perusahaan itu. Ya kalau Anda sudah merasa bosan, sudah merasa atmosfernya tidak bagus, sudah merasa Anda sepertinya dimanfaatkan, ya sudah, keluar aja dari perusahaan itu, ya kan? Cari perusahaan lain atau cari usaha lain. Intinya, ketika Anda berada di sebuah perusahaan, Anda harus memanfaatkan diri Anda dan dunia perusahaan Anda dengan semaksimal mungkin. Tapi jika Anda merasa sudah dimanfaatkan, apalagi oleh atasan, oleh orang-orang di sekeliling Anda, ini kayaknya gua di sini bau-baunya udah dimanfaatkan nih. Segera saja keluar, cari dunia baru, ya.